Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A02 yang beranggotakan saya sendiri, Sumiati, dengan NIM 191012732003. Nadia Milenia dengan NIM 191012732111. Nurul Asiyah dengan NIM 191012732001. Di sini kami akan mempresentasikan hasil identifikasi dan observasi anak dengan kelainan majemuk pada mata kuliah Pendidikan Anak dengan Kelainan Majemuk. Dosen pengampu Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti, MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan gambaran hasil identifikasi. Yang pertama, dari hasil identifikasi yaitu ada identitas anak. Nama, Muhammad Nafasya Hibrizi. Tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 16 Juni 2011. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak kandung, anak kedua, dan tidak memiliki saudara. Alamat rumah Jalan Manarap Tengah, Komplek Mutiara Hikmah, nomor 108A. Baik, yang selanjutnya yaitu ada riwayat kelahiran dan perkembangan anak. Nah, jadi pada masa kehamilan dalam kandungan itu normal. Pada saat melahirkan pun usia kandungan ini juga normal, 9 bulan. Ibu melahirkan dibantu oleh seorang dokter di Rumah Sakit Bayangkara. Berat bayi normal 3,2 kg dengan panjang bayi 51 cm. Tetapi pada saat melahirkan itu ternyata kaki si anak ini pengkor. Masa balita, si anak ini menyusu dengan ASI hanya sekitar umur 8 bulan. Nah, jadi setelah itu si anak minum susu kaleng hingga umur 3 tahun, kurang lebih seperti itu. Untuk imunisasi, pemeriksaan, dan penimbangan itu rutin dan juga lengkap. Nah, dari segi kualitas dan kuantitas makanan itu juga baik dan sedang. Untuk perkembangan fisik anak dibantu dengan alat bantu ketika akan berdiri dan proses hendak berdiri sekitar umur 1 tahun. Jadi anak bisa naik sepeda roda 3 itu sekitar umur 2 tahun. Nah, anak tidak bisa naik sepeda roda 2 karena kakinya yang masih lemah, motoriknya masih lemah. Status gizi anak dan riwayat kesehatan anak juga bisa dibilang baik seperti itu. Untuk penggunaan tangan yang dominan itu tangan kiri. Yang selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Nah, jadi pada usia 1 tahun anak itu bisa menyebutkan kata mama, papa, mbah, atau bibi, paman, itu bisa ketika umur 1 tahun. Nah, setelah itu anak ini mengalami panas yang cukup tinggi. Nah, lalu dikatakan oleh ibu dari si anak ini bahwa anak ini setelah panas yang cukup tinggi sekitar 39 derajat Celcius lebih itu, jadi si anak ini kesehatannya jadi menurun seperti itu. Untuk kemampuan bicara, anak belum bisa berbicara dengan kalimat yang lengkap. Perkembangan sosialnya, berinteraksi dengan saudaranya, dengan sepupunya itu baik, bisa dengan teman-temannya juga baik, karena anak bukan anak yang suka mengganggu ataupun nakal gitu terhadap anak-anak lainnya. Kalau usia
sedikit itu dia memang bisa. Nah, hobinya ini adalah lari. Dia suka lari. Untuk perkembangan pendidikan, anak masuk TK umur 6 tahun, lama pendidikan di TK juga 2 tahun. Nah, kesulitan di TK dan juga kesulitan selama di sekolah dasar yaitu terkait komunikasi, karena anak masih belum bisa berbicara gitu ya, berbicara secara langsung dan juga berbicara dengan jelas mengeluarkan satu kata yang bisa dimengerti oleh orang lain. Tetapi untuk berinteraksi kepada teman-teman yang seusianya yang juga memiliki hambatan, misalnya di sekolah, di SLB, itu kan mereka sudah bisa gitu, dengan tatap-tatapan pun mereka berkomunikasi seperti itu. Untuk pelayanan khusus tidak ada yang diterima oleh anak. Untuk mata pelajaran karena dia anak tunagrahita ya, dikatakan gurunya dan juga dikatakan orang tuanya berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami lakukan, anak tidak ada menunjukkan apakah dia tertarik dengan pelajaran ini, apakah tertarik dengan pelajaran ini, itu tidak ada seperti itu. Senang dan cepat lari-lari. Ketika waktu kecil, anak mengalami staph dan kakinya itu bengkok. Ketika lahir hingga sampai sekarang usia anak 10 tahun, terlihat tulang kaki si anak kecil. Selain itu, motorik halus anak juga masih kurang optimal. luar biasa atau SLB. Status sekolah negeri, alamat sekolah Jalan Dharma Praja nomor 56 RT atau RW 17 atau 0. Kode pos 70249, Kelurahan Pengurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kabupaten atau kota yaitu Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk slide berikutnya yaitu kurikulum sekolah, terus ada layanan pembelajaran yang diberikan oleh guru yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Layanan pengembangan diri bagi siswa dengan kelainan majemuk yaitu program kekhususan
kehususan dan keterampilan atau vokasional. Yang selanjutnya ada gambaran layanan intervensi anak dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19. Yaitu ada kebutuhan sarana dan prasarana guru dalam pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 dan kendala yang dihadapi guru dalam pemberian layanan intervensi siswa dengan kelainan majemuk pada masa pandemi COVID-19.